Halo teman-teman, cuplikan barusan menunjukkan bahwa betapa di kondisi kita yang terkini ini, saat dimana fasilitas sudah sebegitu melimpahnya, dimana teknologi baik itu sosial media ataupun media-media lain seperti buku sudah begitu melimpahnya, tapi malah yang terjadi adalah kontraproduksi dari zaman itu. Kalau dulu orang bilang, ya saya maklum saya tidak bisa ini, tidak bisa itu karena saya tidak sekolah. Karena dulu tidak ada alat seperti ini, karena dulu untuk bisa mengakses ini sulit dan lain sebagainya. Nah, dan sekarang di zaman yang begitu melimpah ruah, semua bahan-bahan yang kita butuhkan sudah ada, malah hal yang sama terjadi, krisis ya di organisasi, krisis ekspertis di perkuliahan, terus aktivis-aktivis yang murni memperjuangkan sebuah nilai tertentu itu juga dirasa krisis juga. Nah, hal ini akhirnya ketika kita tarik adalah oleh karena di zaman yang saat ini yang sudah postmodern ini itu adalah over ya, ada sesuatu yang terjadi secara over, baik itu informasi, media, alat dan lain sebagainya over. Jadi banyak orang-orang malah tidak punya kendali terhadap sesuatu yang berlimpah ini, informasi yang banjir ya, kebanjiran informasi, kebanjiran alat. Jadi sekarang malah yang menjadi problem adalah suatu yang esensial, yaitu seperti kemauan yang kuat, seperti keyakinan, seperti persisten, seperti karakter, konsistensi. Malah hal-hal yang bersifat mental itu yang menjadi krisis di akhir-akhir ini. Oleh karena kelimpahan informasi ini, oleh karena keberlimpahan media, bahan dan lain sebagainya ini, kita hidup dalam keberlimpahan ini. Yang terjadi sebaliknya. Jadi saya pernah baca salah satu buku yang mengatakan di era yang penuh dengan informasi yang berlimpah ini, ketika kita mengikuti banyak informasi bukan malah membuat kita tambah pintar, tapi malah tambah bodoh. Karena kita sudah tidak tahu lagi part mana yang benar dalam informasi A, informasi B dan varian-varian yang lainnya itu selalu punya ininya sendiri disajikan, sehingga seakan-akan semuanya itu layak untuk dikatakan benar ya. Nah, kita sebagai orang yang mengkonsumsi informasi yang begitu melimpah itu tidak tahu lagi mana yang benar begitu. Nah, sehingga itu menjadi distraksi sendiri untuk diri kita, teman-teman. Di semakin banyak tahu bukan semakin pintar, tapi semakin bodoh karena informasinya terlalu melimpah begitu. Distraksi itu juga yang dialami di kalangan-kalangan organisatoris di kampus mungkin ya, atau di level mahasiswa. Di mahasiswa kita sudah tidak seperti dulu lagi, di mana proses yang paling ideal untuk mengincrease skill kita, kapasitas kita sebagai mahasiswa adalah organisasi yang sesuai minat kita. Misalkan ada organisasi intelektual, misalkan di intra ataupun ekstra. Di kampus kita fakultas apa misalkan, dan ketika kita ikut organisasi ini kita merasa begitu terbantu. Nah, sekarang kehadiran organisasi itu sudah tidak begitu dirasakan lagi. Ternyata meskipun bukan di organisasi, ternyata materi tentang kepemimpinan misalkan, materi tentang filsafat misalkan, materi tentang psikologi, materi tentang kesadaran sosial itu sudah melimpah, buku-bukunya sudah melimpah. Sudah tidak lagi hanya terkotak-kotak di organisasi. Istilahnya itu more is less ya, semakin berkurang dalam artian minat kita, kecenderungan kita, ketertarikan kita terhadap sesuatu itu yang membuat kita kurang. Akhirnya kita menjadi organisatoris juga setengah-setengah, menjadi mental pelajar kita juga setengah-setengah, karena kita sudah menganggap remeh itu, apapun sudah bisa diakses. Makanya sekarang orang-orang banyak punya informasi tapi dangkal begitu ya, informasinya berbasis sekedar artikel, 1-2 artikel, sudah bukan lagi informasi yang by proses begitu, intelektualitas yang by proses, pengetahuan yang memang dialami dari berproses begitu, sehingga itu menjadi tidak kuat, teman-teman, tidak kokoh.
pengetahuan yang tidak didasarkan pada proses, hanya sekedar sekedar di pengetahuan surface ya, di permukaan, itu tidak kokoh. Dan itu yang membuat orang-orang sekarang banyak organisatoris krisis terhadap figur, terutama figur kepemimpinan misalkan, karena kepemimpinan itu kan perlu tempaan dari berbagai dimensi ya, dari berbagai dimensi, baik intelektual, loyalitas, dedikasi, dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan sekarang organisasi itu kurang. Dan itu juga ke personality kita, teman-teman yang belum menyadari ini, karena ada ini diikuti, ada ini diikuti, ada semua diikuti. Itu menghabiskan banyak sekali waktu dan tidak membentuk kita apa-apa, sehingga kita menjadi orang yang banyak tahu tapi tidak berpengetahuan yang kuat. Itu yang terjadi, sehingga kualitas diri kita juga sekadar-sekadarnya. Nah, makanya kalau saya sangat sepakat dengan salah satu senior yang mengatakan, gunakan otak itu untuk berpikir, bukan untuk mengingat, begitu. Jadi sebenarnya bukan fungsi memorinya itu bisa dilakukan sudah oleh alat-alat seperti ya gadget atau buku misalkan. Sebenarnya otak kita itu gunakan untuk menciptakan sesuatu yang lebih kualitinya itu esensial, seperti problem solver, terus misalkan gimana membangun karakter disiplin, terus dedikasi, bagaimana membuat karakter-karakter yang seperti itu. Ini menarik sekali untuk saya, untuk kalangan mahasiswa terutama, untuk dibahas bagaimana mengembalikan pada track yang memang, pada jalur yang memang sudah dimaksudkan bersama, dengan banyaknya distraksi-distraksi yang sekarang sudah begitu bersentuhan langsung ya, bersentuhan langsung dengan kita. Kalau dulu di organisasi meskipun dimarah-marahin, ketika melakukan kesalahan itu dilakukan hukuman-hukuman, orang akan kembali pada organisasi, karena hanya di organisasi itulah orang bisa mendapatkan value yang memang dirasa berharga. Sekarang value itu mengalami penurunan ketika organisasi sudah tidak bisa lagi merawat value ini, dan banyak lagi value-value yang sama atau dianggap setara dengan yang ada di organisasi itu yang bisa diakses oleh si person ini. Itu yang membuat akhirnya organisasi mengalami penurunan ini, yang sebenarnya lebih kepada personnya juga mengalami penurunan. Nah, ini perlu diinisiasi teman-teman para aktivis mahasiswa ini, hingga ini bisa menjadi solusi bersama begitu. Karena agak mengerikan sih kalau ada orang-orang yang sudah mengikuti kegiatan ya perkuliahan, apalagi aktif di organisasi, dan output yang dihasilkan setelah selesai itu kualitasnya rendah begitu. Itu kan eman banget. We spend money berapa puluh juta, mungkin ratus juta juga, terus kita menghabiskan waktu juga bertahun-tahun, sehingga eman sekali. Ini harus kita jadikan bahan pemikiran bersama. Nah, apakah saya ada usulan? Apakah tim ngopi-ngopi ada usulan bagaimana kita mendistraksi ini? Kita lemparkan lagi itu kepada teman-teman, bagaimana ada solusi-solusi itu yang nanti akan kita share kembali. Kalau sekarang kita ingin memaparkan begitu seperti apa kondisi distraksi yang terjadi di mahasiswa ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk kita. Salam berproses teman-teman, salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.